ini berjumlah 4 dusun, ya. Jadi 4 dusun ini tidak ada yang terpencar, semua berada dalam kompleks. Desa ini tidak ada nyebrang sungai, tidak ada yang nyebrang laut. Dari 4 desa itu jadi sejumlah 22 RT, ya. Jumlah jiwa 3.560 orang. Kemudian kakaknya sudah 786 kakak. Lahan orang Siangan hanya laut yang luas itu, ya, laut. Nelayan penangkapan ikan pun hanya sebagian sedikit, ya, sedikit sekali, ya. Penangkapan ikan nelayan khusus yang menangkap ikan hanya nggak sampai 1% dari jumlah penduduknya. Yang paling banyak adalah perantau, melaut, berlayar. Kemudian yang berlayar sekian membangun perahu, ya, kemudian berdagang pesisir pantai, mulai dari Flores Barat ini sampai Kosai Flores Timur. Sebagian besar ada petani, tapi petani musiman, seperti di Pulau Senyang itu petani wijen. Kemudian di sini warga juga ikut bertani, bercocok tanam seperti kacang-kacangan. Asal mula kami di Desa Senyang ini adalah berada di Pulau Senyang sana. Oleh karena meletusnya Pulau Senyang pada tahun 53, ya, sebagian besar, ya, hadir di sini. Kemudian terakhir sekali pada tahun 85, semua masyarakat Senyang sudah tidak boleh lagi menetap tinggal di Pulau Senyang. Masih banyak pelanggaran kita orang tua di sini terhadap anak kita. Salah satu contoh, ketika bayi kita mau butuh imunisasi, maka yang malas yang kesini adalah orang tuanya. Perubahan ini tidak ada, pertama itu hukum adat dan orang tua dihargai. Sebab sekarang ini ilmu sekolah semua. Jadi anggap kita ini tidak berlaku lagi, ketinggalan zaman. Perencanaan itu tidak tiba-tiba datang, tapi perencanaan itu kita butuhkan. Tahap pertama adalah informasi tentang sebuah daerah, khususnya informasi tentang Senyang yang berkaitan dengan anak. Ini yang dinamakan CCCD. Kemudian yang berikutnya adalah lembaga yang terkait dengan anak. Jadi mungkin banyak lembaga yang ada di sini, tapi ada yang berhubungan langsung dengan anak. Bidan desa segala macam itu, kita akan gali informasi itu. Lokasi di batas. Dua, belajar mengaji. Tiga, mengambil air di sumur.
Engkau menjual ikan. Jumlah ikan sebanyak Dia berlayar, berburu, membuat alang-alang, berdagang kecil-kecilan, membuat kapal, mancing, dan jaring. di pinggir laut pada waktu musim hujan. Rabu Kamis nih. Wala payarinya banawar daemu gaya jaga. Wala padewatingin aku naila oke. Ada satu seperti katakan permainan itu dengan menggambar. Jadi masing-masing kita itu menuliskan nama. Digambar, menulis namanya, dipegang dulu, nanti masing-masing membacakan hasil gambaran. Nama saya Hardiansyah, umur 15 tahun, alamatnya pekerjaan, tetapi masih belajar. Visi kita yang pertama itu mimpi saya ke depan agar gunung itu supaya dipelihara dan tidak ditebang secara liar. Keinginan saya itu untuk pantai itu supaya masyarakat itu tidak membuang sampah sembarangan. Saya juga berkeinginan ada musola di dusun saya agar anak-anak sebelum maghrib itu berkumpul di musola. Bisa ke depan, dibangun kembali, atau dibuka kembali lembaga adat. Dibuka kembali lembaga adat supaya anak-anak kita nanti mempunyai takat kerama atau sopan santun terhadap orang lain ataupun Yang kelima, laut. Karang-karangnya dipelihara. Karena kalau kita buang ikan-ikan itu akan cepat habis. Kalau ada karangnya, ikan-ikan itu bertambah banyak. Tapi bagaimana mimpi itu bisa terlaksana? Tentunya harus ada waktu, harus ada kemauan di kita untuk membahas itu. Kita perlu mendiskusikan banyak hal mulai dari hari ini sampai 3 hari itu merencanakan bagaimana Sangiang ke depan. Pada tahapan awal ini kita akan mendiskusikan yang pertama itu soal mimpinya ke depan seperti apa Sangiang. Jadi dari mimpi perorangan kemudian digabung menjadi mimpi bersama. Kemudian yang kedua bicara soal kontrak belajar. Selama 3 hari ini seperti apa waktunya? Berikutnya adalah materi yang akan dibahas selama 3 hari ini apa? Yang keempat itu membahas soal aturan. Aturan yang boleh kita lakukan. Itu yang pertama, mengeluarkan pendapat. Yang kedua, kalau kurang jelas kita berhak untuk bertanya. Jadi minggunya acara inti dari jam 8 sampai jam 12 itu pada paginya. Jadi sorenya ini jam 12. Anak sekolah SMP, SMA sulit mencari kendaraan ketika mau pergi ke sekolah. Yang keempat, anak-anak yang sedang belajar mengaji bertentangan dengan TV. Untuk 20 tahun akan datang dinamakan Sangiang Mataho Ruhuba Anak. Artinya menciptakan Sangiang yang baik untuk anak-anak. Bicara masalah anak ini di Sangiang, anak-anak membuang sampah di sembarang tempat. Kelima, mereka sering bermain di pinggir pantai dan sampai-sampai mereka kelupaan sekolah. Masyarakat tidak ditaati atau tidak dipatuhi. Jadi bagaimana kita itu supaya bersatu masyarakat untuk mengatasi aturan itu supaya aturan itu berlaku di desa kita sendiri. Jadi kita coba saat ini setelah tadi kita menggali masalah, kita coba gali kekuatan. Mari kita gempur masalah yang tadi kita identifikasi dengan kekuatan. Dan kekuatan ini kita identifikasi saat ini. Itu kan sumber daya buatan dibuat oleh manusia. Yang terakhir adalah ada sumber daya sosial. Panjang pantai sama dengan Dusun Seraya dari Dusun Seraya itu 100 meter. Naik panjangnya kalau di Dusun Masita 210 meter kali 20 meter. Kegiatan anak-anak
main bola, kemudian menangkap nenek, mandi, berenang. Sekolah, kelas cinta, dua buah, belajar, satu buah, sarongkot tidak ada, saran tidak ada, pulau Senyang, keterangan di pulau Senyang memang ada sekolah. Setelah pindah ke Senyang maka tidak dipakai lagi, diganti dengan sekolah baru yang terletak di Dusun Lajoro, pindah pada tahun 1985. Saya manusia yang pertama profesi, kedua lulusan perguruan tinggi, yang ketiga lulusan SMA, yang keempat putus sekolah. Orang tua terhadap jenis permainan anak hingga anak menjadi tidak terkontrol. Hal ini akan menyebabkan anak melakukan hal-hal yang negatif seperti terlibat narkoba, tangga, tidak memperhatikan anak dari keluarga ekonomi lemah, terlibat kurang mampu untuk sekolah, berbau syirik atau bertentangan dengan agama, atau anak-anak sakit berobat sekufu, akibatnya melahirkan tidak bidang, pengetahuan itu kurang. Jadi penyebab itu apa? Akhirnya ada 4 hal ya Pak ya. Pertama adalah masalah adat ya, masalah aturan-aturan adat yang dulunya ada tapi sekarang sudah hilang. Kemudian ada masalah ekonomi keluarga. Kemudian ada masalah seputar orang tua. Dan yang terakhir itu masalah adanya perbedaan perlakuan. Jadi kalau dari kemarin itu kita berpikir tentang masalah dan kekuatan, maka saat ini adalah saat di mana kita harus beraksi. Kita harus menyusun satu rencana aksi, satu rencana tindakan yang kira-kira dapat mengatasi keempat masalah itu. Sosialisasi aturan adat yang ada di tiap dusun, yaitu melibatkan masyarakat setiap dusun, pemerintah desa, termasuk anak-anak juga. Ketiga, membuat aturan desa yang membuat yaitu pemerintah desa, PPD yang disahkan oleh kepala desa. Selanjutnya membangun kesadaran orang tua, orang dewasa tentang pentingnya pendidikan anak dan tidak adanya perbedaan perlakuan, yaitu dengan penyuluhan tiap adanya jumatan, pesta atau majelis taklim. Pihak-pihak yang berkaitan, orang tua, pemerintah desa, anak-anak, pemuka masyarakat, sanggar anak, LSM Timbang. Mobilisasi dana melalui lembaga-lembaga yang ada untuk dilebihkan kembali kepada masyarakat. Hal itu perlu membutuhkan mengadakan pelatihan berbahasa Inggris untuk menerima turis dalam hal pariwisata. Itu menambah keuntungan buat desa kita. Dan ketiga-tiganya ini tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa ada lembaga yang membentuk lembaga pariwisata untuk mengkoordinir kegiatan pariwisata. Harus ada prioritas. Prioritas mana yang lebih didahulukan, kemudian urutannya seperti apa? Mana yang menjadi prioritas dari 4 isu strategis ini? Masalah kesadaran, kenapa diangkat 1? Oleh karena tidak membutuhkan biaya. Apabila anak saya ada masalah terhadap teman ya, cuman dia itu butuh nasihat orang tuanya. Itu aturan kelembagaan adatnya sudah ada, tapi penerapannya belum. Berarti di sini kami masukkan sedang karena tinggal mengumpulkan masyarakat, antara masyarakat dan pemerintah desa untuk menerapkan kapan aturan itu diberlakukan. Maka prioritas pertama yang harus dilakukan karena dia waktunya cepat, biaya murah, kemampuannya sedikit, manfaatnya juga besar, kemudian dampaknya kan sedikit. Bagaimana orang tua atau orang dewasa itu berubah. Yang kedua adalah bagaimana membangun kesadaran dan pendidikan orang dewasa tentang. Yang ketiga adalah
Bagaimana menghidupkan kembali lembaga adat yang baik kita sendiri tanpa ada supirnya. Untuk itu kita membutuhkan orang. Siapa yang bisa bertanggung jawab terhadap ini, menjadi koordinatornya lah. Semua masyarakat bertanggung jawab terhadap ini, tapi tentunya harus ada orang yang menjadi sopir. Dalam perencanaan strategis Desa Ramah Anak ini, demi masa depan anak-anak kita ke depan, jadi untuk menuju masa depan yang lebih cerah.